Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu sensor tekanan. Sensor tekanan atau disebut juga dengan pressure sensor merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dengan cara mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik. Atau kalau yang bahasa sehari-harinya yang kita sudah pelajari dari awal, sensor itu kan dia merupakan alat yang untuk mendeteksi gejala-gejala sinyal fisik, mekanik, dan sinyal lainnya, kemudian mengubahnya dia menjadi sinyal listrik. Jadi kalau sensor tekanan itu adalah sensor yang mendeteksi perubahan tekanan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Jadi misalkan tekanannya 20 PSI. Tekanan 20 PSI atau PSI itu dia identik dia dengan tegangannya itu adalah 1 volt. Tegangan 20 PSI itu identik tegangannya itu adalah 20 volt, 2 volt. Ini mirip juga dengan sensor potensiometrik. Potensiometrik Anda kemarin sudah belajar perubahan posisi tiap sudut 60 derajat itu akan menyebabkan terjadinya perubahan tegangan listriknya. Contohnya, pada saat 0 itu adalah tegangannya 0. Kemudian pada saat dianya 60, tegangannya 2 volt. 120, 4 volt. Jadi sensor yang potensio mendeteksi perubahan posisi, kemudian merubahnya menjadi sinyal listrik. Yang menjadi input sensor itu adalah perubahan posisi, yang menjadi output sensor adalah tegangan listriknya. Tegangan listrik yang akan diolah oleh CPU-nya atau processing-nya. Jadi kalau sensor tekanan itu dia adalah mendeteksi perubahan tekanan dan merubahnya menjadi sinyal listrik. Jadi kalau tekanannya 20 PSI itu identik dengan tegangannya 1 volt, kemudian berapa lagi ya? Misalnya 40 PSI 2 volt. Jadi seperti itu. Ini ada alatnya dan kita bisa praktek. Di bidang industri otomotif, itu sensor tekanan digunakan untuk sistem pengereman kendaraan. Pengereman kendaraan dengan menggunakan angin seperti di bus atau juga di sistem ABS atau anti-lock brake system. Sensor tekanan juga digunakan di sistem airbag untuk mendeteksi tabrakan, karena saat tabrakan badan kendaraan mengalami peningkatan tekanan yang besar. Nah, contoh pemakaiannya seperti ini. Misalnya yang paling mudah Anda menginikannya itu adalah pada saat terjadinya kecelakaan yang orang menggunakan airbagnya. Jadi kalau misalnya Anda ingat dengan kasus anak Ahmad Madani yang pada saat dia kecelakaan itu karena airbagnya dia terpasang sehingga pengendaranya yang anaknya itu boleh dibilang dia dalam keadaan selamat meskipun dia ada yang luka-lukanya atau ada yang patahnya, setidaknya dia cederanya tidak terlalu parah. Jadi kapan airbag ini dia bisa airbag ini bisa dia aktif atau membuka itu pada saat tekanan yang diterima oleh kendaraan ini sudah mencapai tekanan minimalnya. Jadi airbag ini nanti dia akan membuka pada saat tekanannya sudah mencapai tekanan minimalnya. Apa indikator dari tekanan minimalnya? Nah, tekanan minimalnya indikatornya itu adalah tegangannya. Misalkan kalau yang untuk sensor yang di mobil atau ECU itu pada umumnya tekanannya itu semuanya yang dibaca oleh ECU itu adalah 5 volt. Nah, kita lihat itu tekanan dari kendaraan pada saat dia tabrakan yang akan membuka airbag itu berapa newton tekanan yang diberikannya. Saya juga kurang paham ya karena belum pernah baca literaturnya atau manualnya yang secara apa. Jadi kalau misalnya tekanannya sekian, terjadi benturan yang terlalu hebat, kita taruhlah tekanannya itu berapa newton kira-kira itu ya. Misalkan 50 newton saja. Nanti untuk pastinya silakan Anda cek buku manual dari kendaraan masing-masing ya. Atau Anda searching di internet juga boleh. Sehingga nanti pada saat dia sudah mencapai tekanan 50 newton, maka nanti
yang apanya, yang airbag-nya nanti dia akan membuka. Kenapa dia bisa membuka? Karena pada saat tekanan 50 Newton, ini misalkan ya, jadi ini bukan pasti, 50 Newton atau kalau misalnya kita ibaratkan dia setara dengan berapa PSI begitu, maka tegangannya yang akan dikeluarkan itu adalah tegangan maksimumnya. Dan kalau tegangan maksimum di ECU-nya sudah kita buat programnya pada saat dia tekanan maksimum tercapai. Jadi misalnya tekanannya itu adalah 50 Newton atau misalkan itu adalah 50 PSI minimal, maka airbag-nya akan langsung membuka. Jadi seperti itu. Dan begitu juga dengan untuk anti-lock brake system. Ini adalah untuk penggunaan rem. Penggunaan rem berarti kita memberikan penekanan pada rem sehingga nanti sistem ABS-nya nanti dia akan aktif. Dan ini gunanya adalah untuk menghindari tergelincir. Dan yang untuk ABS itu silakan Anda jelaskan sambil Anda mereview atau mencatat di buku tugas Anda, karena kan setiap minggu kita membuat membuat resume. Jadi tugas Anda yang pertama untuk materi ini adalah menjelaskan tentang prinsip kerja dari sistem ABS yang menggunakan sensor tekanan. Jadi bagaimana proses inputnya, kemudian nanti apa peran ECU-nya, terus bagaimana nanti ABS-nya bisa aktif dan tidak aktif. Jadi tugas Anda yang pertama untuk apakah di bidang otomotif ada lagi? Ada, nanti akan kita lihat untuk minggu berikutnya, nanti akan dibahas. Ini ada di bidang biomedis. Di bidang biomedis, sensor tekanan itu digunakan adalah untuk pengukuran banyak hal yang vital. Contohnya adalah seperti tekanan darah. Tekanan darah, selain itu sensor tekanan juga dipakai untuk sebagai sensor untuk kontrol seperti ada pengatur tekanan cairan impuls. Ini. Bagaimana cara kerjanya? Ya untuk tekanan darah itu kan dia alatnya yang dipasang di antara di airbag sensor tekanannya itu sudah pasti berbeda dengan sensor tekanan yang ada yang kita gunakan yang untuk di darah. Karena apa? Kalau tekanan darah itu kan sedikit sekali, kecil sekali tekanan darahnya. Nah, jadi digunakan sensor di sana diletakkan, makanya kalau kita lihat itu kalau penggunaan tensimeter yang digital berarti outputnya itu adalah yang layar, kemudian alat dipasang di tangan kita di titik-titik nadi kita, terus nanti kan itu yang bidannya memompakan dia berarti kan memberikan tekanan sehingga terasalah denyut nadinya berapa, kemudian dari tekanan tersebutlah dideteksi tekanan tersebut yang di denyut nadinya yang dipicu oleh tekanan luar yang kita berikan, itu nanti akan dideteksi oleh nadinya, sensor tekanan ini akan mendeteksi tekanan denyut nadinya, kemudian nanti dikirimkan ke processingnya. Kemudian processing menelaah kalau seperti ini yang masuk sinyal tegangan listriknya, maka dia setara dia dengan tampilan di layarnya, tekanan darahnya adalah sekian. Berapa height-nya, berapa yang untuk tingginya. Begitu juga dengan cairan impuls. Cairan impuls sepengetahuan saya, tetapi nanti juga Anda searching ya. Cairan impuls nanti kalau misalkan tekanannya ini adalah menentukan laju dari cairan impulsnya. Jadi kalau misalkan tekanannya kencang, bisa jadi ininya cairan impulsnya kecepatannya di membuka katupnya itu dia agak besar sehingga nanti cairan impulsnya itu bisa mengalir lebih banyak. Tetapi kalau misalnya tekanannya kecil, maka cairan impulsnya katupnya juga akan sedikit. Kemudian cairan impulsnya mengalir juga agak lambat. Dan yang kita lihat itu untuk pengaturan katup cairan impuls biasanya kan itu dari staf perawatnya, jadi dia tidak otomatis. Dan kita lihat yang sekarang di sini itu masih dia menggunakan yang untuk Kota Padang lah. Pada umumnya masih menggunakan dia adalah cara impulsnya, katupnya adalah pengaturannya manual. Makanya pada saat ada macet-macetnya, yaitu impulsnya tidak bergerak, itu diatur lagi. Harusnya itu bisa Anda gunakan mungkin kalau yang saya rasa untuk di rumah-rumah sakit yang modern, itu cara impulsnya mereka itu sudah menggunakan sistem yang otomatis. Jadi berdasarkan tekanan dari aliran darah yang pasiennya, jadi nanti pembukaan katupnya itu nanti secara otomatis. Berikut juga dengan aliran cairan impulsnya.
Kalau seandainya di Kota Padang itu belum ada, jadi ini bisa sebagai alat Anda. Jadi silakanlah buat PKM-nya nanti bagaimana dari ide ini itu bisa kita membuat adalah yang untuk tabung infusnya itu pembukaan katupnya itu adalah otomatis. Jadi dia tidak di setel-setel. Jadi dia menyesuaikan dengan tekanan darah dari pasiennya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai PKM kalau Anda dan saya bisa mengarahkan Anda seperti apa yang mau dibuat nantinya. Kemudian di bidang manufaktur, pendeteksian tekanan dengan tepat penting diperlukan di berbagai proses hal seperti dalam pemanasan, proses pengovenan, komposit, pneumatik, dan masih sangat banyak yang lainnya. Kalau yang untuk manufaktur, kalau yang di bidang sipil, itu kalau yang pernah saya lihat itu adalah menentukan tekanan dari tanah ini. Jadi sampai tekanan berapa dia itu kebuatannya tanah ini masih dia bisa bergerak, artinya dia masih labil. Jadi berdasarkan tekanan tersebutlah alat yang harus dikali. Jadi kalau kita selama ini kan adalah mengali, kemudian diinikan. Jadi ada alat sekarang yang untuk sipil itu dipasang alatnya di atas tanah, kemudian nanti dia akan memberikan pendeteksi sampai keluar ini. Kemudian atau bisa juga dia dilakukan pengeboran, jadi diberikan tekanan. Kemudian nanti dia akan ketahuan bahwasanya titik dari pondasi yang akan kuat kita pasang itu kalau kedalamannya sudah sekian. Jadi kalau misalnya kedalamannya belum sampai sekian, maka pondasi itu masih rentan dipasang begitu. Jadi bisa jadi nanti yang untuk tiangnya itu masih rentan dia untuk bergerak, sehingga rumahnya kalau kita lihat itu kadang rumahnya miring pada saat kita buat rumahnya bertingkat. Jadi masalahnya adalah ada di sana. Jadi karena kekuatan dari tanah ini kita tidak tahu. Jadi kalau untuk yang rumah-rumah yang sudah orangnya yang sudah mapan, kemudian menggunakan ilmu sipil tentang membangun rumah yang bagus itu biasanya adalah menggunakan alat tersebut. Memang bayarnya agak mahal. Saya pernah tanya itu. Jadi satu alat itu untuk 1 jam itu sewanya dengan tenaga teknisinya itu sekitar 3,5 juta. Jadi untuk mencek tanah kita ini pada saat kita akan melakukan pembangunan rumah supaya dia itu posisi tiangnya kuat itu sampai kedalamannya berapa. Jadi memang mahal. Bahkan ada yang menetapkan berapa titik. Kemudian yang lain intinya adalah di industri yang membutuhkan sensor tekanan sebagai detektor dari salah satu faktor penting dalam proses produksi. Banyak sekali. Kalau Anda pergi ke industri itu banyak, nanti akan kita lihat. Atau Anda silakan searching sendiri, jadi ini juga dimasukkan tugas. Jadi kalau misalnya untuk di pabrik atau di dalam proses produksi, itu sensor tekanan itu perannya seperti apa? Kalau contohnya yang paling sederhana itu sensor tekanan itu yang pernah saya lihat itu adalah di PT Semen Padang. Itu adalah untuk pengisian semen, karung semen. Jadi pengisian karung semen diisi, kemudian nanti dia akan bergerak, pergerakannya nanti dia dideteksi oleh sensor tekanan. Sensor tekanannya, terus sensor tekanannya tersebut nanti itu dia akan menghitung berapa beratnya, berapa berat dari sensornya. Terus apa namanya lagi ini? Dari berat itu nanti akan kelihatan kalau misalnya semen itu satu karung itu beratnya adalah 60 kilo. Jadi kalau seandainya sebelum dia 60 kilo maka dia akan berputar kembali. Berputar kembali dianya untuk menghasilkan beratnya 60 kilo. Baru nanti didetek untuk ini ya, untuk di proses pengepakannya. Oke, saya stop dulu bentar. Tipe sensor tekanan yang pertama adalah tekanan absolut atau absolute pressure, yaitu harga tekanan yang sebenarnya dihitung relatif terhadap tekanan mutlak. Yang kedua adalah tekanan gauge atau gauge pressure, dikenal pula sebagai tekanan relatif. Adalah tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi tekanan relatif adalah selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Vakum atau tekanan hampa adalah tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Kemudian tekanan diferensial itu adalah suatu tekanan yang diukur terhadap tekanan yang mengukur aliran cairan dalam pipa secara tepat. Biasanya ini adalah dipakai untuk pipa Bernoulli.
Masing-masing ini sebetulnya Anda sudah belajar di SPT atau di mekanika fluida. Jadi nanti coba Anda cocokkan dengan materi yang ada di mekanika fluida. Kemudian tekanan. Jadi sensor tekanan yang paling umum dan yang paling sering dipakai itu adalah namanya strain gauge. Sensor strain gauge adalah sensor yang digunakan untuk mengukur berat atau beban dari suatu benda dalam ukuran besar. Biasanya sensor strain gauge ini juga orang disebutnya dengan namanya load cell. Jadi kalau ketemu load cell, ketemu strain gauge itu prinsipnya adalah sama. Namanya sama, prinsipnya sama. Tapi ada orang membedakannya, ini strain gauge, ini load cell, nggak apa-apa. Sensor strain gauge ini sering diaplikasikan pada jembatan timbang mobil atau alat ukur berat dalam skala besar. Sensor strain gauge adalah grip metal foil yang tipis yang dilekatkan pada permukaan dari struktur, atau disebut juga dengan Kemudian konstruksi sensor strain gauge. Strain gauge menunjukkan perubahan tahanan atau adalah delta R per R. R ini apa? Itu adalah jarak yang paling besarnya berapa. Atau kalau di sini karena jarak itu identik dengan tahanannya, berarti adalah tahanan dari strain gauge ini berapa, kemudian perubahan tahanannya antara sebelum ditekan dengan setelah ditekan itu berapa. Itu namanya adalah aspek SG atau faktor gauge-nya. Kemudian dihubungkan dengan strain atau strain dalam arah grade yang displesikan oleh SG, faktor grade, dan konstanta kalibrasi untuk gauge-nya. Faktor SG selalu lebih kecil dari sisi alloy metalik karena kompresi grid dari gauge dengan konduktor transfer lebih kecil dari konsis ke transaxial pada konduktor lurus. Maksudnya begini, untuk menentukan berapa SG-nya, faktor gauge-nya, itu kita bisa melihat bahwasanya perubahan tekanan maksimumnya berapa, kemudian ini R-nya berapa. Jadi kalau kita lihat ini, kalau perubahannya maksimum, berarti faktor SG-nya maksimum di sini adalah 1. Jadi SG-nya ini tidak akan pernah lebih dari 1. Jadi ini misalnya dari posisi 0 ke posisi yang paling tinggi berubah jaraknya. Maka dia ini maksimum dibagi dengan panjangnya maksimum berapa. Nah, maka dia akan 1. Dan sensor strain gauge ini juga masuk kepada sensor dengan terjadi perubahan resistansinya. Jadi dia berubah itu dia resistansinya. Makanya dibuat di posisi ini adalah delta R per R. Sebetulnya yang R per R ini kalau untuk lebih mudahnya Anda mengukur, bagusnya kita buat di sini adalah L saja. Jadi adalah perubahan jarak dari piezoelektrik, berarti ini adalah delta L dibagi dengan L maksimum. Jadi itu adalah faktor. Nah, ini adalah grafik dari sensor strain gauge. Ini grafiknya pada saat ini adalah tekanan awalnya, artinya belum kita berikan tekanan apa-apa. Kemudian di sini setelah kita berikan tekanan, nah tekanan ini berubah dia seperti ini. Berubah dia. Nah, perubahannya ini nanti itu kita normalisasi dengan tabel sehingga membentuklah bahwasanya keluaran dari sensor strain gauge ini adalah seperti ini. Jadi dia akan menampilkan kalau yang diukur kan nanti yang diolah nanti oleh CPU-nya kan adalah tegangannya ini. Tegangan Vout-nya sampai tegangan maksimumnya. Jadi kalau misalnya 5 volt berarti itu menunjukkan bahwasannya bebannya itu adalah 100 ton misalnya ya. Ini 80 volt, ini mungkin tegangannya sekitar 4,5. 60 volt, 4 volt. Berarti ini tonnya, bebannya itu adalah 60 ton. Apakah beban ini dia bulat-bulat saja? Ya tidak, tergantung dari programnya kita. Kita ingin menampilkan angkanya berapa angka di belakang komanya. Jadi nanti dia akan tampil misalnya adalah 60,00, 60,61. Itu nanti akan muncul. Jadi yang kita patok yang untuk membuat grafik itu adalah kelipatan 20, 40, 60, 80, 100. Jadi adalah kelipatan 20. Tapi yang muncul nanti, kalau kita bawakan dia itu adalah untuk mengukur beban seperti di jembatan timbang, yang muncul angkanya bulat-bulat seperti ini. Jadi tetap seperti Anda mengukur timbangan biasa. Kan angkanya digital ya, kan angkanya berkoma-koma. Dan salah satu, bukan hanya di timbangan jembatan timbang saja, salah satu penggunaan sehari-hari yang sering dipakai oleh ibu rumah tangga itu adalah contohnya adalah timbangan. Timbangan apa saja? Itu dia menggunakan prinsipnya adalah strain gauge.
Kalau yang digital ya, kalau yang pegas sepertinya dia hanya penarikan pegas saja. Tapi kalau untuk apanya silakan Anda pastikan. Nah, ini keluaran tegangan strandednya ini kenapa dibagi 4? Karena strandnya di sini dia dipasang jembatan Winston. Jadi 4 tahanan. Jadi dibagi dengan 4. Ini adalah delta R per R atau bisa juga dibuat di sini adalah jarak per jarak total. Jadi sebesar itulah tegangan yang dikeluarkan oleh sensor strain gauge. Jadi kan ini rumusnya adalah ini. Contohnya tegangan sumbernya 5 volt. Kemudian perubahan jaraknya itu adalah maksimum. Berarti jaraknya misalnya 10 cm. Ininya juga 10 cm, berarti ini 1. Kemudian yang ininya tegangannya adalah 5 bagi 4 kali 1. Berarti seperti itulah tekanannya. Kemudian kalau seandainya dianya ini separohnya berarti. Berarti 2 dibagi R. 2 dibagi R, R-nya kita anggap adalah 4 ya. R-nya 4, berarti 2 bagi 4 setengah. Setengah bagi 8, berarti tegangan 5, berarti 5 bagi 8. Sebesar itulah dia output yang dihasilkannya. Kemudian kalau dianya seperti ini, kita akan mencek dulu bagaimana caranya menentukan bahwasanya kalau tegangan ini dia identik dengan berat sekian. Ini yang harus kita dudukkan. Kalau misalkan R ini pada saat dia maksimum itu adalah 4 cm, 4 cm itu dia identik dengan 1 ton. Berarti kalau perubahan dia itu dari 0 berubah dia ke 4 cm, berarti ini adalah 1. 1 berarti 5 bagi 4. Kalau faktor gap-nya 1, berarti dia akan sama dengan 5 bagi 4. Berarti 1, sekian tegangannya. Jadi tegangan ini kalau dia 1,5 bagi 4 tegangannya, maka itu dia sama dengan beratnya 1 ton. Kalau dia setengahnya, berarti tinggal kalikan 2. 2 berarti ini setengah ton. Berarti sebesar itulah tegangannya. Berarti ini adalah 5 dibagi dengan 2. Kok tambah besar ya? Kalau kita lihat 5 bagi 4 1. Kemudian kalau ini 5 bagi 8 ya, 5 bagi 8. Berarti 0, sekian. Jadi kalau kita lihat ini prinsipnya, semakin besar tekanan yang kita berikan, maka akan semakin besar tegangan yang dihasilkan oleh sensor strain gauge-nya. Kalau kita lihat ini di sensor strain gauge kita, ini kan kalau kita masukkan ke dalam rumus itu kan tekanannya kecil sekali. Kenapa pada saat kita pakai, kebetulan kita di lab ada rasanya strain gauge, tegangannya bisa mendekati sumber karena di dalam rangkaian sensor strain gauge itu dia ada lagi namanya modul kontrolnya, dan sudah dinaikkan tegangannya, sehingga nanti yang tampil di sini kalau dia maksimum itu 5 volt. Walaupun dalam kenyataannya Vout-nya yang muncul itu hanya 1, sekian. Jadi 1, sekian itu dikonversi lagi dia menjadi 5 volt. Itu nanti yang akan dibaca oleh ECU. Ini nomor 2, ini namanya ada Bourdon tube. Bourdon tube ini adalah jenis pipa pendek lengkung dan salah satu ujungnya tertutup. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Bourdon tube ini, pada saat kita berikan tekanan ke pipa yang ini ya, pipa yang terbuka, maka nanti kan dia akan tersumbat di sini. Akan tertahan di sini. Jadi besarnya tekanan yang tertahan oleh Bourdon tube nanti akan tampil di bagian depannya, akan tampil di displaynya. Ini kayak pressure gauge ya, kayak pressure gauge. Jadi akan tampil nanti angkanya berapa di skalanya. Jadi bisa jadi yang timbangan itu memang dia menggunakan prinsip Bourdon tube itu. Jadi coba Anda teliti ya. Anda perhatikan, maksud saya bukan diteliti, diperhatikan saja. Jadi ini mirip persis seperti pressure gauge. Jadi kita tekan, Anda pernah mengisi ban sepeda motor Anda dengan angin, dengan oksigen, itu kan ada pressure ininya, pressure gauge-nya. Ini prinsipnya sama dengan pressure gauge. Jadi semakin besar Anda pompakan dia, maka nanti tampilan dari jarumnya nanti akan semakin ke arah maksimum. Jadi kalau misalnya kita kurangi tekanannya, maka dia akan ke arah minimum. Jadi jarum itu digerakkan oleh tekanan yang diberikan ini, oleh Bourdon tube. Ini prinsip kerjanya. Ini saya rasa itu tidak perlu kita ini katanya
kelebihannya di sini adalah tidak mudah terpengaruh perubahan temperatur, bisa dipakai untuk mengukur tekanan 30 sampai 100.000 PSI. Ini berbeda-beda juga ya. Jadi Anda nanti kalau ingin membeli pressure gauge, belilah pressure gauge yang dia itu mengukur tidak terlalu jauh range-nya. Jadi misalkan Anda hanya akan mengukur tekanan dari pompa bahan bakar Anda itu hanya 125 PSI. Tapi sensor yang Anda gunakan itu sampai dia 500 PSI. Itu kayaknya kurang bagus. Jadi carilah sensor yang pressure gauge-nya, yaitu yang hanya bisa mengukur sampai 200 atau 250 saja, itu sudah cukup. Kemudian kekurangannya di sini adalah kalau untuk tekanan rendah itu dia kurang sensitif. Artinya dia akan menghasilkan tekanan yang kurang. Oke, kemudian ada lagi namanya sensor LVDT. LVDT ini sebetulnya dia lebih cocoknya ke induktif ya. Tetapi karena dia prinsipnya LVDT ini juga ditekan, maka juga dia disebut juga dengan sensor tekanan. Tapi ini kita nanti membahasnya pada saat sensor induktif saja. Itu dimasukkannya ke dalam sensor tekanan, karena memang dia ada tekanan ini gambarnya. Jadi nanti inti besinya tertekan, nanti dia akan berpindah. Nanti kita bahas. Ini adalah sensor tekanan semikonduktor. Sensor tekanan MPX 400 ini merupakan seri manifold absolute pressure, yaitu sensor tekanan yang dalam membaca udaranya dalam satu manifold. Pada dasarnya sensor tekanan MPX adalah sebuah sensor tekanan yang sudah dilengkapi dengan rangkaian pengondisi sinyal dan temperatur kalibrator membuat sensor ini stabil terhadap perubahan suhu. Ini sensornya sudah dia assembly, jadi mirip dia dengan dengan IC. Jadi dia bukan sensor seperti potensiometrik yang Anda dalam praktikum. Ini adalah bentuknya, ini bentuk-bentuk lainnya, dan ini dipakai di otomotif, dan nanti juga akan kita bahas minggu depan untuk khusus sensor yang MAP saja ya. Ini datasheetnya. Oke, lupa saya satu lagi. Jadi semua sensor yang akan kita gunakan di dalam kita merakitnya di dalam satu rangkaian kontrol, yang terpenting sebelum dipasang itu adalah, apalagi sebelum diberikan sumber tegangan, yang paling penting di sana itu adalah Anda harus mencari datasheetnya. Bagaimana cari datasheetnya? Cukup Anda ketik saja tipe sensornya, kemudian dia membuatkan nama sensornya apa, itu searching di internet, nanti dia akan muncul PDF-nya. Ya, jadi kalau tanpa datasheet, kadang sensornya setelah diberikan sumber tegangan justru kadang dia hidup, kadang dia respon, kadang dia tidak, kadang malah langsung rusak. Karena apa? Misalnya ini sensornya tegangan inputnya itu hanya membutuhkan tekanan 5 volt, sementara Anda berikan dia 12 volt, akhirnya langsung jebol. Atau sensornya ini adalah sensor 24 volt, sehingga pada saat Anda berikan baterai 12 volt, dia tidak terjadi respon apa-apa. Karena apa? Untuk menggerakkan rangkaian kontrolnya itu dia tidak berfungsi. Jadi bermacam-macam ya. Jadi itu yang perlu Anda, saya rasa ini yang untuk MPX. Nanti kita juga akan membahas khusus sensor dari. Oke ya, jadi ini contoh aplikasi yang untuk MAP, ini adalah pantauan cuaca, pesawat terbang, pengukur tekanan ban. Nah, jadi ini nanti silakan Anda tambahkan lagi tugasnya. Dalam resumenya tadi kan sudah ada 3 soal itu, jadi menjadi 4. Yang untuk memantau cuaca seperti apa keterangannya, untuk pesawat terbang seperti apa, kalau pesawat terbang nggak usah ya. Ini aja, pemantau cuaca sama pengukur tekanan ban saja. Pertama yang untuk tekanan ban, itu Anda kan sering memakainya. Jadi bagaimana prinsipnya supaya dia tampil di display tekanan ban tersebut. Oke ya, saya rasa hanya itu saja dulu untuk sementara di pertemuan kita ini di sensor tekanan. Jadi silakan belajar dan kerjakan tugasnya. Ini tugasnya ya, ditambah yang nomor 4 tadi. Buat resume semuanya, kemudian kerjakan tugas tentang ABS, kemudian cari video, kemudian buat lagi tentang yang ban. Cuaca.